satu orang istri yang bernama Ibu Nirmawati SH. Beliau adalah ASN pada Pemda Bantul. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Kemudian beliau juga sudah dikaruniai 2 orang putra dan putri. 1 orang putra, 1 orang putri yang bernama Malwa Sabrina Wahida. Beliau adalah kuliah di IIUM Malaysia. Wah, keren banget ya Pak ya, kuliahnya jauh. Kemudian yang kedua, putra beliau bernama Mirza Zulfan Al-Abishari. Beliau adalah kuliah di Undip Semarang. Baiklah, demikian tadi perkenalan pada narasumber kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, mengingat waktu, kami serahkan kepada Bapak Ustadz untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Ustadz, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian juga Bapak Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga Bapak Koordinator Komponen 3, dan juga para sahabat sekalian yang pada hari ini bisa bertemu di ruang kita untuk bersama-sama saling berbagi apa yang kita punya. Mohon maaf ya, karena tadi ada kendala teknis di laptop dan HP saya, harus ganti punyanya anak, demikian yang ngapunten, berarti nggak terlambat. Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbagi bagaimana kita sering menghadapi masyarakatnya. Dan saya belum sempat membuat PPT karena harus upload juga soal-soal PT sebagainya. Di masyarakat, kita sebagai guru seringkali dianggap mumpuni, mampu dalam segala hal. Dan juga seringkali banyak hal dari masyarakat kita, warga kita, silaturahmi ke rumah kita, untuk minta istilah Jawa itu banyu bening. Ya Ustadz Lutfi ya. Banyu bening itu apa ya tadi ya? Itu seringkali pada ngebel atau WA saya, minta banyu bening lah. Apakah banyu jadikan budak kan gitu ya? Ini banyak ke rumah itu banyu bening apa? Tentang masalah keluarga, tentang masalah anaknya atau masalah pekerjaan. Ini sebagai guru, karena orang Jawa itu namanya guru itu digugu dan ditiru, ya. Sebagai teladan begitu dan sebagai tumpuan dari masyarakat kita. Pak Guru itu tahu segalanya seperti itu. Nah, pada pagi ini saya ingin berbagi tentang seringkali permasalahan di rumah tangga, bagaimana mewujudkan rumah tangga yang harmonis ya. Kalau mungkin kemarin sempat para Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ada agak ramai tentang ceramah KDRT ya, tentang KDRT, kemudian bagaimana itu sempat ramai apakah KDRT itu merupakan aib keluarga, perlu nggak dibicarakan ke luar rumah begitu. Juga sempat viral juga ada layangan putus, nah layangan pedot ya, itu juga sempat juga viral juga ini. Jadi seringkali kita lihat di masyarakat kita bagaimana untuk menjaga keharmonisan rumah tangga agar nanti terwujud ketentraman, ada sakinah di rumah tangganya. Ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, hanya sekedar ingatkan pada Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Menurut saya jadi seringkali banyak permasalahan, apalagi akhir-akhir ini dengan nyun sewu adanya tingkat ekonomi masyarakat yang mungkin agak terganggu dengan adanya pandemi atau pagebluk ini.
pendapatan masyarakat pun berkurang, ya. Dan juga keharmonisan rumah tangga pun agak terganggu. Ini apa? Memberi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Walaupun tidak satu-satunya menjamin, namanya harta itu menjamin keluarga bahagia, ini hanya salah satu sarana untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Karena di kita kan mengelola forum ta'aruf di Melati, juga ada sekolah sakinah, itu banyak hal-hal yang datang ke kita tentang permasalahan itu. Nah, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman, adanya sakinah, ini memang harus satu, ya. Rumah tangga harus dilandasi karena cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini harus terus dipupuk. Kalau saya sering bilang ke teman-teman muda, anggota singgelilah Bapak Ibu, ya, jombloan-jomblowati, kan agar kajian-kajian tentang masalah jodoh ini sangat banyak yang rawuh datang, sampaikan bagaimana jangan jatuh cinta, tetapi membangun cinta. Nah, ini penting, karena jatuh cinta itu saya pikir juga kurang bagus, karena sudah jatuh cinta tertolak lagi itu sakit lagi, ya. Jadi ini karena ini banyak sekali teman-teman muda itu kalau jatuh cinta itu sudah jatuh sakit, kemudian ditolak diterima kan sakit begitu. Nah, sebenarnya untuk pernikahan itu syaratnya hanya kalih gitu, Ustaz Lutfi gitu. Untuk nikah hanya kalih, syaratnya itu kalih sinten lagi. Jadi kan nanti Bapak Ibu kalau mungkin punya putra, satu banyak klien putri-putri kemarin ada yang datang ke rumah itu, masya Allah, secara materi cukup, jadi dia datang pakai mobil Alphard, ya ternyata belum punya suami, ya. Usia udah 38, kerja di Telkom, wah ini siapa ternyata? Karena dia belum bisa menumbuhkan cinta itu. Nah, untuk rumah tangga yang harmonis, yang tentram ini harus ada rasa sayang, rasa cinta. Nah, ini rasa sayang cinta ini yang saya unggih harus terus dipupuk, dalam rumah tangga. Jangan hanya di bab awal saja, begitu, tapi bagaimana rasa cinta ini dipupuk terus-menerus. Bagaimana caranya? Dengan tahabu, dengan memberi akan tumbuh rasa sayang, dengan memberi akan tumbuh rasa cinta di antara pasangan suami istri. Misalkan para asatid, ya, bapak ini bagaimana menumbuhkan rasa sayang cinta pada istri. Berikanlah perhatian pada istrinya. Nah, ini penting. Kita berikan dengan memberi akan tumbuh rasa sayang, rasa cinta. Berikan perhatian. Mungkin suami istri sama-sama bekerja, gitu. Ini kan sudah berpakaian jenis juga pagi ini, karena nanti harus piket pendalaman materi pagi ini. Jadi sudah siap untuk meluncur nanti ke madrasah, apa? Sama-sama kerja. Ya, istri juga kerja, begitu. Bagaimana kita memberikan perhatian pada pasangan kita? Ya oke lah. Satu, perhatian secara fisik, ya. Dikala seorang suami atau istri pulang ke rumah, siapa yang duluan melihat rumah itu belum rapi, ya, rapikan dulu rumahnya, bersihkan. Baik, bersihkan semuanya, almari kan bawa keluar, kursi keluar tidak, tapi bersihkan agar nanti istri atau suami pulang rumah itu melihat rumah tidak berantakan. Kenapa ini? Walaupun kita nggak punya khotimah, nggak pembantu, bagaimana kita punya peran di rumah tangga kita, begitu. Jadi memberikan perhatian pada pasangannya. Kalau pulang tanya, mungkin panggilannya entah Ati, ataupun Papa, ataupun Pak, sebagainya. Mungkin panggilnya Bi. Bi, capek ya Bi, ya. Nah, dibawakan tasnya, sentuh. Kenapa? Rasa sayang cinta itu tidak hanya perlu ucapan, tapi juga perlu bukti. Ada touch, ada sentuhan. Kelihatan capek sih Bi. Nek bahasa Jawa dipijeti, ya, disentuh begitu, ditembok kakinya. Ini mesra begitu. Bisa Pak ya dia. Nah, sama seorang istri lihat suami istri lihat kok capek begitu, kayaknya Umi capek deh. Sentuhin pundaknya gitu. Masya Allah. Ini apa? Perlu sentuhan.
Jadi sayang cinta itu tidak hanya diucapkan, tapi juga perlu touch, sentuhan. Ini saya begini, bagaimana membangun cinta dan kasih sayang. Kita berikan perhatian pasangan kita. Kalau kelihatannya mungkin sepatunya agak lusuh begitu, seorang istri wah ambil semir, ya, di semir yang kilat begitu, semirnya nggak ada, diganti pakai minyak goreng, minyak gorengnya mahal. Ini apa? Jadi ini ataupun agak langka ya. Ini apa? Ini perhatian ya. Atau mungkin bajunya kurang rapi, lebih atau panggilnya pipi ya, atau mimi gitu ya. Monggo panggil yang mesra begitu. Jadi seorang suami istri harus memberi perhatian dengan panggilan yang indah ya. Kalau Rasulullah kan memberikan contoh ya, Rasulullah Muhammad SAW memanggil istri beliau dengan ya Humairah, yang punya pipi kemerah-merahan. Kita perhatikan istri kita, wah dia punya kelebihan apa begitu. Ini ya jangan sampai membuat dia jatuh dia, wah punya kelebihan berat badan, gembrot, jangan ya. Tapi panggilan yang indah. Ini panggilan indah ya, atau mungkin panggilan yang mesra begitu, mungkin yang ya. Atau kalau dengan istrinya banyak yang gitu ya, monggo. Ini apa? Yang mana? Perhatian dengan panggilan yang indah. Kemudian juga secara fisik tadi Bapak, sentuhan itu penting. Seorang istri menyentuh suaminya, walaupun seberapa nih, hanya mijit-mijit pundaknya begitu beberapa detik, kan ini perhatian. Ya, daripada nanti perhatikan oleh yang lain, kan celaka nanti ya. Nah, ini. Atau seorang suami lihat istrinya pulang begitu, kok lusuh mukanya, Mi, ada apa sih Mi? Mbak cerita dong Mi. Nah, kita menjadi pendengar yang baik. Iya seringkali ya, kadang-kadang kita itu tidak mau jadi pendengar baik. Jadilah pasangan yang menjadi pendengar yang baik. Ini kita ambil perhatian, nanti kan tumbuh rasa sayang, rasa cinta. Kita perhatikan ke seorang suami, istrinya kok seringkali pakai gelang. Kalau di Jawa Timur, Pak Lutfi ada gelang karet ada ya Pak Lutfi ya? Gelang karet ya? Istrinya pakai gelang karet ya? Itu seorang suami mesti tanggap. Wah, kenapa istri saya kok pakai gelang karet? Ayo Mi, saya ajak ke toko Mas, silakan nanti Umi nyuding yang mana, mau yang mana, ngomonglah nanti, ambillah yang mana kau suka gelangnya, nanti kau bayari sendiri. Kan suatu perhatian begitu ya. Jadi memperhatikan bagaimana seorang suami memperhatikan istrinya dengan penuh ya, jadi full gitu. Jadi ini yang tumbuh rasa sayang, rasa cinta. Atau mungkin berkejutan ya. Maaf ya, berkejutan lah begitu dalam satu event begitu, mungkin pas hari lahirnya begitu diberikan sesuatu untuk istrinya, wah diberikan sandal baru atau mungkin belikan sesuatu yang baru. Apa ini akan menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta antara suami dan istri. Nah, itu Bapak Ibu. Ini saya belajar dari beberapa klien datang ke rumah kita, orang itu ternyata butuh perhatian. Seorang suami pun butuh perhatian istrinya, seorang istri pun juga butuh perhatian suaminya. Ini apa? Untuk menumbuhkan rasa sayang ini harus mau tahatu. Walaupun nggak seberapa, nih, maaf ya. Nanti mungkin akan diberikan apa? Satu hadiah pada istrinya. Itu tidak melihat harganya, tapi perhatian itulah yang penting bagi pasangannya. Itu Pak Ibu. Jadi ini satu, menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta begitu. Bukan berarti yang tua-tua tidak ya, Ustaz sekalian ya. Yang muda-muda harus menjaga istri itu. Yang tua-tua juga sama. Bagaimana dengan panggilan yang mesra? Yang kedua, untuk menjaga keharmonisan, ketentraman rumah tangga, kita mau untuk tasyawur ya, bermusyawarah. Ada perintah wasyawirhum, bermusyawarah. Dalam rumah tangga perlu adanya bahasa Jawanya rembukan. Ada permasalahan dimusyawarah bareng-bareng. Ini kenapa? Suami istri harus mau ada keterbukaan. Misalkan ini besok ini mau TPG-nya cair. Wah, ini TPG-nya cair. Itu untuk tunjangan profesi ya. Cair. Wah, apa besok uangnya? Dirembuk bersama. Oh, saya mau ini. Saya ini. Apa? Dirembuk, dimusyawarah bersama. Atau mungkin kayak saya kemarin punya keinginan, kalau bisa punya rumah tidak hanya satu, punya rumah 2 atau 3. Nah, apa?
Rumah ini sarana untuk cari pahala. Rumah kita yang sini untuk rumah tahfidz, ini untuk rumah penghafal Quran, untuk ngaji sebagainya. Apa? Dimusyawarah bersama. Ini apa? Kita perlu bermusyawarah. Jadi dalam rumah tangga jangan mengedepankan keakuan, keegoan masing-masing, tapi harus mau bermusyawarah. Misalkan seorang suami satu mau pengen ganti mobil ini, wah mobil yang gak trendy, yang sport nih, ya, yang pintunya bisa diangkat ke atas di samping begitu, dia bareng-bareng. Nah kita mau ganti mobil yang lebih besar lagi. Kenapa besar lagi? Kita punya anak, punya mertua, punya orang tua. Kalau kita punya mobilnya hanya kecil, nanti egonya hanya keluarga kita saja, suami, istri, dan anak. Lah mertua di mana? Orang tua kita di mana? Beli mobilnya nggak besar, agar nanti apa? Orang tua masuk, mertua juga masuk. Maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang ada yang dengan anaknya mau, dengan mertuanya nggak mau tuh ya Pak Lutfi ya. Misalnya, tapi dengan anaknya mau, tapi mertuanya nggak mau. Ini bagaimana kita menghormati mertua kita kan sebagai orang tua sendiri. Ya, mungkin nanti diajak jalan-jalan dengan mobil kita. Jadi kalau saya sarankan pada Bapak Ibu, ya mungkin kalau punya mobil yang kecil itu ya mungkin harus punya yang besar juga, yang kecil aja. Kenapa? Karena nanti orang tua juga kita ajak untuk jalan-jalan hari Ahad begitu, orang tua kita jemput, mertua dijemput, diajak sama-sama makan bersama. Masya Allah, ini dimusyawarah. Abi ingin beli mobil yang besar. Tujuannya apa? Bukan untuk kemewahan, tapi kebutuhan. Jika nanti orang tua butuh, mertua butuh, nanti kita sama-sama bisa pergi bersama. Ini dimusyawarah bersama. Kemudian juga dalam keluarga itu harus adanya ta'awun, saling tolong-menolong antara pasangan suami istri. Nah, ini Bapak Ibu, sebelum nikah kan aku kau KUA, oh ya, tapi setelah nikah kan kita. Ya, kita itu apa? Bahasanya kita. Jangan kau, aku, lo, gue, tapi kita. Jadi anak kita bersama. Misalkan kalau masih muda, kemudian istri hamil kan wahnan ngala wahnin ya, lemah yang bertambah-tambah. Seorang suami juga harus bisa membantu, apalagi kehamilan di masa masih muda itu kan butuh perhatian. Tidak boleh ngangkat yang berat-berat. Suami yang angkat demikian. Setelah nanti punya anak, anaknya lahir masih bayi, kerjasama. Di kala malam hari putranya itu bangun nangis ya, seorang suami juga akan menjawab, bangun, dilihat apakah dia itu nangis karena nyusewu, buang air kecil, air besar, nanti yang nyeboi suaminya. Saya selesai kasihkan istrinya untuk kasih mimi ya minum begitu. Kenapa ini? Bagaimana untuk ta'awun, kerjasama. Sebenarnya sama. Seorang suami misalkan gerimis-gerimis gitu hujan, kita nggak usah teriak-teriak. Mi, buatkan mie godok hari ini. Enggak, tapi misalnya, wah Mi, seandainya hari ini hujan gini tuh enaknya kita makan mie godok ya, enak ya. Masya Allah, seorang suami megang pisau, dia pegang sayuran, potong-potong, Masya Allah. Berdua di dapur ya, Pak Lutfi ya. Itu enak sekali ya. Wah, ini, ya Allah, rumah tangga harmonis. Jadi saling untuk ta'awun, jadi tolong menolong begitu. Samanya kita, Nah, ini saya kemarin membuat soal ya. Mi, tolong ya Mi ya, tolong dieditkan ya. Ini untuk soalnya. Ini diuploadkan bersama-sama untuk ta'awun dalam rumah tangga agar nanti terjadi keharmonisan. Kalau yang dikedepankan egonya, keakuannya, wah rumah tangga akan rusak Ini maaf Jadi ini mau adanya tadi tasawur musyawarah, kemudian untuk ta'awun ya. Ta'awun bagaimana kita untuk tolong-menolong di antara kita pasangan suami istri. Dan juga maaf bagaimana ada rumah tangga itu perlu tafahum, saling memahami. Seorang suami harus memahami istri, seorang istri pahami suami. Kalau seorang suami punya istri yang mungkin, karena selalu ada yang punya istri yang dia bekerja, ada yang di rumah. Dan saya bagi ibu-ibu pekerjaan rumah ini, bapak-bapak, gawian ngomah,
Nah, istilah orang Jawa, kuwi ra ono enteke. Tidak ada habisnya. Nih, dari dapur, dari sumur, dari kasur ya, itu nggak ada habisnya. Jadi seorang saya memahami, dipahami, kok kerjaan rumah nggak gini habisnya. Seorang suami bisa membantu nanti, jadi memahami. Atau mungkin seorang istri, suaminya pulang kok keadaannya agak cemberut wajahnya, capek begitu. Bi, mau minum apa? Tawari, mau teh, kopi, apa, yang lainnya. Pada hari itu dipahami, wah ini kok banyak kerjaannya. Misalkan suaminya kerja di suatu perusahaan, yang itu di akhir bulan butuh laporan, mungkin dari wajahnya pun kelihatan gitu. Kelihatan wajahnya begitu. Kita sudah tahu sebagai seorang guru kan sering amati gitu. Namanya siswa yang jujur dan tidak kan dari wajahnya tampak. Oke. Dia nyontek dan tidak tampak. Apalagi bahasa tubuh, gestur ya. Nah, ini apa? Kita memahami. Oh, suami kita capek. Nah, ini sebagainya di musyawarah bersama bareng-bareng begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, dan juga dari rumah tangga akan nanti ada keharmonisan, namanya minta maaf. Maaf itu penting ya, saling minta maaf. Tidak menunggu sampai dengan 1 Syawal, tidak menunggu sampai 1 Syawal. Kita punya kekhilafan, kesalahan itu minta maafnya tiap hari. Kalau saya mencoba di keluarga itu minta maaf tiap hari, tiap saat. Apalagi mau tidur kita setelah berwudu, kita pandang wajah istri kita, Masya Allah, pegang tangannya, ucapkan me, apologize, I'm sorry, ya maafkan diriku mi, peluk tubuhnya, cium keningnya, Masya Allah Pak Lutfi, itu mesra nggih. Berpelukan dengan pasangan, ini kata peneliti dari Australian University, berpelukan dengan pasangannya itu bisa untuk terapi, Kak Lutfi. Terapi apa? Terapi jantung. Tapi dengan pasangannya loh, dengan istrinya loh, istri tetangga jantungan nantinya begitu, Ini apa? Itu dengan, jadi ada 2 terapi jantung, 1 mendengarkan gemercik air, yang kedua berpelukan dengan pasangannya. Jadi kan berpelukan, denyut jantung kan jadi normal, deg-deg gitu. Jadi itu ada ketenangan ini untuk terapi jantung kita. Tapi kalau dengan istri tetangga nanti jantungan begitu, berbahaya tuh nantinya. Jadi apa ini terapi, Jadi insya Allah kayak mau tidur itu kita minta maaf, Mi, saya tadi ada khilafnya, maafkan aku ya Mi ya. Jadi tidak melihat kesalahan dari pasangannya, tapi mawas diri, melihat kekurangan dirinya. Maafkan saya, ada khilafnya tadi. Ya hari ini agak wajah saya rodon jegadul apa karena TPG belum cair-cair begitu ya atau sebagainya, atau tukenya belum cair begitu. Kenapa? Karena kadang-kadang namanya tanggal itu punya pengaruh terhadap wajah ya. tanggal tua wajahnya berbeda. Tanggal muda kan agak ceria begitu ya. Ini sehingga begitu. Jadi minta maaf. Ini insya Allah kalau kita minta maaf sebelum tidur itu nanti kita akan tenang. Ya, jadi hutang tidak ingat lagi, Bapak Ibu. Ini bangun tidur tetap nyarutan loh ya. Nah ini jadi ini tetap nyarutan begitu. Jadi monggo. Jadi kita biarkan untuk minta maaf pada pasangan kita. Ini apa? Jangan melihat kekurangan dari pasangan, tapi melihat kekurangan diri. Orang Jawa bilang, ojo siro rumongso bisa siro ngerumang sani. Jadi kita merasa diri kita kurang, diri kita ada kekurangan itu kenapa akan lebih bagus daripada kita merasa lebih ya ini dalam kehidupan sehari-hari agar nanti kita ada keharmonisan dalam rumah tangga, Bapak Ibu. Minta maaf nih, jadi seringkali kita temui dalam rumah tangga dan saya sering mati-mati pada teman-teman yang baru nikah atau mungkin teman-teman yang sudah lama nikah karena kalau pengantin baru itu tidak ada masalah
Yang banyak masalah itu pengantin lama. Pak. Nah, pengantin terus Pak Idas nih. Wah, diajeng kenapa gini. Kalau udah lama itu kesandung, motomu nang ngendi. Jadi yang punya masalah itu pengantin lama. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi pengantin lama ini kadang-kadang punya permasalahan, kadang-kadang karena sudah agak lama perhatian kurang, kemudian keharmonisan kurang, kadang-kadang kadang-kadang dulu sering gombalin tuh ya, ini gombalnya udah hilang begitu. Ini mungkin enggak tumbuhkan rasa itu, disanjung. Maaf ya, namanya wanita ini Bapak sekalian. Wanita itu katanya dibuat dari tulang rusuk. Wanita itu dibuat dari tulang rusuk, dekat dengan hati. Wanita ingin dimengerti. Betul, Bu? Benar. Wanita dibuat dari tulang rusuk, dekat dengan tangan. Wanita ingin dilindungi. Betul, Ibu ya? Jadi ingin dimengerti, dilindungi. Wanita bukan dibuat dari tulang kaki. Wanita bukan untuk diinjak-injak. Setuju Ibu ya? Setuju banget Pak. Jadi makalah gini Bapak Ibu, saya seringkali agak kurang ya. Seorang laki-laki suami istri mungkin ke warung, ya mungkin nggak tahu Pak, sering juga ya jajan begitu. Jajan ya, kita beli di warung makanan. Mungkin beli soto, gitu ya. Soto Lamongan atau apa. Ini sotonya sangat enak sekali. Dia memuji yang punya warung, masakannya enak. Loh, istrinya tiap hari masak, Masya Allah, nggak pernah dipuji, Bu. Halo, Bu. Itu tiap hari memasakkan untuk suaminya. Sudah dipuji, kenapa? Wanita dimengerti, ingin dipuji. Wah, Mi, masakanmu enak deh hari ini. Masya Allah. Wah, ini minumannya manis. Wah, akan manis lagi kalau kamu minum bersama saya, Mi. Wah, itu apa? Akan mesra begitu. Insya Allah, ya. Ini apa? Tumbuhkan rasa sayang itu, cinta itu dalam rumah tangga. Terus kita bangun. Kenapa? Misalnya, kita pengen kehidupan kita tidak hanya misalnya, nek wong Jawa nggak kayak mimilan mintuno, tapi kita pengen nanti kehidupan juga bersama pasangan kita di akhirat besok, di surganya besok. Ini bersama-sama kita raih bersama. Ini ada yang ngejak gendut kecil nih. Jadi monggo kita sama-sama nanti untuk membangun rumah tangga, mewujudkan keluarga yang harmonis, dan yang penting juga bagi sekalian, jadilah pendengar yang baik. Saya teringat dulu presiden kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya, itu kalau ke Jogja mampir ke suatu tempat, di sana ada seorang tokoh di Jogja ini, seorang kiai juga, itu mesti mampir. Kenapa? Beliau hanya pengen cerita, kadang sampai malam, sampai pagi itu yang diceritainnya hanya apa? Dengerin, menjadi pendengar yang baik. Sama kita dengan pasangan kita, seorang suami punya permasalahan, istri harus mendengarkan. Seorang istri punya masalah, suami mendengarkan. Nah, ini penting. Jadi mengerti itu. Jadi monggo jadilah pendengar yang baik bagi pasangan kita. Dan maaf Bapak Ibu, kalau kemarin juga saya masih mengkaitkan dengan kemarin itu yang nggak viral itu tentang KDRT ya. Kalau memang dari rumah tangga punya masalah, kita misalnya ada hal yang perlu dibawa keluar dan ada yang tidak. Misalkan seorang suami, karena tidak hanya suami saja didunia oleh suaminya. Mungkin seorang suami pun juga pernah digraut itu bahasanya digraut juga lebih digraut sama istrinya. Apa Bu? Digraut Bu? Jadi dicakar Pak. Ya. Wah, istrinya ngamuk, nyakar wajah suaminya, ada merah-merah di pipi sini, wah, ada garis gitu. Nah, orang tuanya datang, Nak, kenapa pipi kamu ada merah-merahnya? Kira-kira seandainya Pak Lutfi dari suami akan bilang nggak sama orang tuanya?
baru aja dicakar istriku. Wah, mungkin bapaknya marah tuh. Wah, anakku lanang sing bagus di kok dicakar bojone. Mangkel kok, emosi. Nah, tapi mungkin Pak Lufian bilang, anu Bi, ini tadi ada ayam yang lari kok nyakar saya. Istrinya ngerti, ya Allah, ya suamiku tidak wadul pada orang tuanya. Tersentuh hatinya. Ini nggak perlu dikeluarkan sana. Atau sama seorang istri, gitu. Begitu. Jadi nggak perlulah kalau ada permasalahan ya silakan di rumah tangga, dijak musyawarah bersama dengan kepala yang dingin, jangan mendepankan ego masing-masing. Ini sangatlah penting dalam rumah tangga. Nah ini saya banyak menemui kasus rumah tangga seringkali rusak karena tidak saling memahami, tidak ada musyawarah, tidak ada kasih sayang di situ, apalagi saling memaafkan. Wah, aku ini seperti itu. Jadi keakuan yang dikedepankan. Dan maaf Bapak Ibu, nah ini ada sedikit kisah gitu. Kan seringkali di rumah kita ada tamu seorang ibu telepon saya, saya mau silaturahmi dari Banyu Bening. Ya silakan monggo Bu, tapi tolong kalau ke rumah ngajak suaminya. Maaf ya, kalau Bapak-bapak nanti menjadi konsultan hati-hati Pak. Kalau ada ibu-ibu ke rumah tanya sendiri apa dengan temannya. Kalau sendiri, Bapak-bapak hati-hati loh Pak. Jangan sendirian Pak. Di Pak Lutfi, kalau sendirian bahaya nanti. Wah, ada seorang ibu-ibu ke rumah sendirian. Biasanya kalau punya masalah, ibu-ibu tuh nangis Pak. Nangis gitu tuh. Wah, jadinya. Kan nangis harus bahasanya Jawa dineng-nengi gitu. Terus kemudian dipuk pundaknya. Ini Pak Lutfi pundaknya ibu-ibu bahaya nanti. Misalnya saya itu ada tamu putri ya, istri harus ada. Nanti yang di sampingnya ibu itu istri saya, kemudian sudah selesai dia nangis, monggo silakan ngomong curhat dengan kita. Nah itu ibu telepon, ntar mau sowan dengan, monggo silakan. Ada masalah dengan suami, karena suami saya beberapa hari kok diam terus nggak mau bicara. Lalu diajak ke rumah, tolong tidak usah pakai mobil ya, pakai motor saja. Betul pakai motor. Motor ya karena agak marah-marahannya, naik motornya agak jauhan gitu ya, bonjengnya aki gitu ya. Dan turun, si ibu itu kemudian bilang, cerita banyak gini-gini, bilang, Pi, ini panggilnya Pipi ya, karena dia seorang pengusaha cukup kaya, pengusaha LPG ya gas begitu. Pipi, kenapa sih beberapa pekan ini kok nyedian, terus kenapa? Mbak bilang dong sama Ustadz, oh ya, aku boleh bilang ini, gini Ustadz, Mimi, hanya satu permintaan tuh. Apa Bi? Aku pengen nikah lagi. Wah. Nah, ini si ibunya nangis Bu, di rumah itu. Di Pak Lutfi jempol itu. Ini agak sensi ya Ibu ya, masalah poligami. Nanti kalau dikupas ini kapan-kapan dikupas sama Dr. Lutfi mungkin bagaimana hukum poligami. Seperti hanya dulu saya pernah mengupas tentang bagaimana hukum seni, kan seni itu saya katakan mubah ya. Poligami juga mubah ya Tat ya. Mubah itu bisa halal, bisa haram, bisa wajib, bisa sunat. Ini dia nangis begitu. Kemudian alhamdulillah pahamkan ini, dia bilang untuk endingnya si bapak ini nggak jadi poligami Pak. Jadi nggak jadi poligami, hanya bisa memahami bagaimana perasaan wanita, karena wanita itu ingin dimengerti begitu Ibu. Ibu, nah ini udah jam 6 begitu. Saya baru akan terus OTW ke madrasah karena piket PM saya. Hari ini ada pendalaman materi, juga ada PTS, nah ini PTS, TBABS, jadi ini maaf saya nggak bisa buat PPT kan memang kok sibuk ngedit soal kemarin itu. Dan ini Bapak sekalian, ini sekalian promosi, monggo nanti saya karena banyak sekali permintaan dari teman-teman yang belum nikah itu suruh nyarikan. Tapi kemarin ada bapak itu telepon saya, Ustadz, saya mau carikan istri, tapi untuk yang kedua, yang masna. Waduh, saya belum tega. Saya belum tega menyakiti hati ibu saya, istri saya, dan anak perempuan saya. Jadi saya baru mencarikan itu yang pertama. Yang kedua saya belum mau. Alhamdulillah kemarin siang tanggal 20
12 ya, ini ada nikah kemarin seorang duda usia 56 ya, 56 dengan seorang gadis usia 34. Nah, ini insya Allah nanti di bulan Maret ini tanggal 27 saya ke Purworejo, dan insya Allah mendampingi ijab kabul lagi. Jadi Purworejo dapat Bantul, insya Allah nanti tanggal 27 ke Purworejo. Jadi insya Allah nanti saya siap membantu Bapak Ibu yang mungkin punya teman, saudara. Tapi maaf ya, Bapak-Bapak, saya tidak melayani yang masnal ya. Ini maaf ya. Jadi tidak melayani yang kedua. Jadi ini saya masih menjaga perasaan ibu saya, karena bagaimanapun juga ibu-ibu itu namanya berbagi indah, Bu ya. Halo Bu. Berbagi indah Bu ya. Tapi berbagi itu kira-kira gimana Bu? Halo? Menyesakkan, Pak. Hah? Boleh ya? Menyesakkan. Boleh. Tapi orang lain lah. Silakan boleh, tapi kan suami saya begitu. Kalau pernah ada juga yang ke rumah itu ada seorang suami istri juga itu mau poligami, tapi istrinya bilang, Nobi, Abi boleh poligami, tapi bagaimana seperti Rasulullah. Kalau sih kesempatan Rasulullah. Jadi gini, Rasulullah kan nikah lagi setelah Khadijah situ lagi. Nah, jadi silakan Abi menikah lagi boleh, tapi Rasulullah setelah Khadijah situ, kemudian yang dinikah yang tua-tua dia. Usia 50, 60 tahun begitu ya. Jadi saya seringkali menghadapi banyak itu. Jadi sekalian tadi berbagi tentang apa yang saya hadapi di masyarakat, bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga agar dari rumah tangga itu harmonis. Semoga Bapak sekalian punya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu yang soleh dan solehah, kemudian rezeki yang halal, thayyib dan barokah, bisa nanti kita buat rumah, bisa beli tanah, bisa beli sawah, bisa ke Mekah dan Madinah, kalau meninggal husnul khotimah. Ini Bapak Ibu mungkin sudah punya anak-anak besar-besar, nggih. Pak Lutfi mungkin buat program Pak Lutfi nanti di data yang punya putra putri gede, siapa tahu nanti dari Bapak Ibu ini bisa untuk bisanan begitu nanti. Jadi nanti teman-teman dari kita ini nanti bisa bisanan, mungkin dari Jawa Timur ke Jogja atau juga ke Jawa Barat, nanti bisa saling bisanan begitu. Itu Bapak sekalian, ada khilafnya, mohon maaf, juminten ngemut sepur. Wah. Waduh. Juminten ngemut sepur cekap semanten kan kula matur. Kata Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali materi pagi ini, betul-betul memberikan spirit baru untuk kita yang rumah tangga lama. Kalau kata Pak Ustadz tadi, kalau rumah tangga baru harmonis, mesra itu biasa. Yang luar biasa itu ketika rumah tangga lama tapi mesra. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa saya rangkum, bahwa menjaga keharmonisan rumah tangga itu setidaknya melalui 4 cara, yaitu dilandasi cinta dan kasih sayang, kemudian memberikan tahabu dan tahadu, saling cinta, saling tukar hadiah, kemudian ada tasawur bermusyawarah, kemudian ada ta'awun, saling tolong-menolong, dan tafahum, saling memahami. Itu mungkin yang bisa saya rangkum pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, silahkan, saya yakin di sini banyak yang sudah mau ingin tanya ini Pak. Saring-saringnya supaya resep-resepnya yang lain, supaya kehidupan rumah tangganya betul-betul harmonis. Silahkan Bapak Ibu, di sini ada Pak Juliaris Asman ya? Ya, silahkan Pak, disampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa kajian pagi kita ini, Ustadz Hidayat. Afwan nih lagi di dalam mobil mau berangkat ke madrasah ini. Juliaris dari Man1 Pekanbaru, Riau. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Moderator, Bu Sendisria. Ini menarik sekali nih, di chat luar biasa. Ada yang kepingin tapi nggak berani gitu ya, karena tadi bicara tentang poligami. Artinya
apa namanya, ada semangat baru bagi teman-teman ini, terutama yang ustadz-ustadz ini ya, dengan kajian tuh. Kalau satu istri saja begitu bahagianya dengan kriteria-kriteria tadi, gimana bagi kalau dua gitu ya? Gini Ustadz, mungkin fokus pertanyaan anak gini. Tadi kan bagaimana saling memahami gitu antara suami dengan istri. Terus kadang-kadang pertanyaan yang sering muncul dari jamaah kita, dari masyarakat gitu misalnya gini, ketika berhadapan dengan masalah misalnya ya, ketika suami melihat mungkin kekurangan istrinya, hari ini dia menyebut kamu kok begini gitu ya. Lantas besok dia sudah melupakan gitu. Besok dia sudah melupakan. Artinya biasanya dari sisi psikologi kan suami itu lebih cepat melupakan kesalahan gitu ya, apalagi kesalahan dirinya gitu. Tapi terkadang terbalik dengan kondisi sang istri gitu. Sang istri itu kalau marah itu suka histeris gitu Ustaz. Bukan histeris tapi historis ya. Kenapa itu? Karena apa namanya, ketika dia marah itu kesalahan-kesalahan yang dulu itu diingat-ingat lagi gitu. Nah, bahkan apa namanya? Ini bukan semua istri nih. Beda ini dengan Ustazah Sundusiah beda ya. Insyaallah. Nah, bagaimana ngatasi yang begitu Ustaz? Karena apa namanya? Seorang istri yang apa namanya, ketika dia marah itu bukan kemarahan yang ketika itu yang dia sebut-sebut, yang dia perbaiki, tapi bahkan juga kesalahan yang lalu itu, bahkan sudah 15 tahun nikah misalnya, kesalahan yang 15 tahun itu diungkit-ungkit lagi. Misalnya, ini Mas ini nggak pernah baiknya gitu ya. Nggak, Mas ini begini, Mas ini begini. Padahal itu kejadian yang lama. Wah, gitu. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana mengatasi yang begitu itu? Supaya sang istri itu tidak histeris dalam ketika marah gitu ya. Tapi historisnya dalam perkara-perkara yang apa ya, dalam yang baik gitu. Dia teringat sejarah masa lalu, bagaimana dia bahagia dengan suaminya, dengan keberadaan anak-anak, lantas itu menjadi landasan baginya supaya tidak marah-marahan gitu dalam keluarga. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, mohon maaf ini agak panjangan Gus, tadi kayaknya mau nanya juga nih. Yang kedua ini, ada persoalan juga di masyarakat kita, kalau ini maaf nih, kan ini banyak ke wanita nih kayak istri. Ketika apa namanya, ketika hidup awal di berumah tangga itu mereka menikmati apa adanya kehidupan itu. Sang suami mungkin kerjanya itu saja begitu, penghasilannya seadanya, tapi mereka bisa menikmati itu. Tapi kemudian ketika sang istrinya malah mempunyai ekonomi yang bagus gitu ya, apalagi kalau seorang guru, ini kejadian di Pekanbaru ini cukup banyak kemarin, sempat sampai 75% dari kasus perceraian di pengadilan agama itu tahun 2006 itu malah didominasi oleh wanita, terutama oleh guru-guru, wanita-wanita dari kalangan guru yang baru saja mendapatkan sertifikasi misalnya, yang ini kemudian menjadi pemicu rupanya. Nah, ini menarik. Saya coba bahas itu bersama dengan pengadilan agama ketika itu. Nah, lantas ini kan termasuk historis juga nih, historis tapi tidak mengingat kebaikan, melainkan keburukan. Misalnya ketika dia mengatakan, abang ini dari dulu pekerjaan ini aja, gajinya segitu aja gitu ya. Sementara saya ini udah gini nih, saya nggak tahan lagi dengan abang nih. Saya nggak tahan dengan Mas lagi nih. Oh gitu, kita pisah aja gitu. Nah, yang begini ini gimana solusi kita untuk mengatasi jika ada persoalan-persoalan seperti itu, tidak meruncing pada berpisahnya rumah tangga, tetapi bagaimana memunculkan saling memahami. Afwan Ustaz, kepanjangan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Ini langsung Ibu. Ya silakan Pak. Karena ini waktunya juga. Silakan Pak. Oke, ini cukup menarik ya bicara tentang masalah keluarga ya Ustaz ya. Jadi gini, agar nanti kita itu dalam rumah tangga ada keharmonisan, makanya gini, kita perlu membuat kenangan-kenangan indah. Ya, jadi gini terhadap pasangan. Ya. Jadi kenangan indah terhadap pasangan kita, sesuatu yang bagus. Jadi yang seorang istri itu dengan yang jelek-jelek terus. Nah, kita bisa lah bagaimana seorang suami itu membuat bahagia istri. Jadi istri itu tidak banyak butuh, misalnya
wanita itu saya bilang memang tidak materialistis ya Bu ya, tapi kan realistis Bu ya. Wanita itu tidak materialistis tapi realistis. Realistis. Ya. Realistis begitu lagi, benar nggak Bu ya? Jadi Iya Pak. kalau dia lihat duit yang banyak ya mesti seneng deh ya. Walaupun duit itu uang tidak menjamin bahagia, itu salah satu sarana untuk bahagia. Jadi kalau kita bagaimana terus membangun namanya memori yang bagus terhadap pasangan kita. Jadi Bapak Ustadz ya, jadi silakan monggo kita terus membangun, memberikan kesan-kesan yang baik terhadap istri kita. Walaupun itu kecil ya, itu kecil, mungkin perhatian itu nanti akan sangat-sangat berkesan pada istri kita. Suatu dia agak capek, dia agak mungkin lelah, kita sentuh kakinya, kita pijitin, itu sesuatu yang sepele tapi cukup berarti bagi pasangan kita. Kemudian tadi ya, yang saya dibilang tadi itu masalah materi ya. Banyak kasus seorang istri lebih banyak gajinya. Yang saya unggih, saya pun juga sama. Dulu saya nikah itu juga masih jadi penyuluh honorer di Kemenang. Misalnya dulu Bapak Lutfi Pah ya, di penyuluh agama honor. Saya masih penyuluh honorer ya. Penyuluh honor, ngajar PPA, berapa sih duitnya? Ya. Kemudian saya nikah dengan seorang direktur TPA juga. Ya, juga. Dan saya tahu istri kerja itu di mana setelah nikah, Pak. Jadi setelah nikah, boyongan, tanya Bapak, istrimu kerja di mana dengan apanya? Ditimbali Bapak, dipanggil Bapak, tanya Bapak, "Duh, kerjamu ngendi di Pemda Pak dengan sarjananya?" Ini saya tahu masalah nikah. Dan secara materi, ya gaji lebih banyak dia. Banyak dia. Dan dia punya eselon. Sekarang jadi kabid ya. Jadi kabid, gaji lebih besar, tunjangan besar. Halo Bu, Bapak, pelan-pelan aja ya, mesti dengar nanti. Jadi, tapi kenapa? Kembali ke personal lagi. Kalau dia tuh paham agama, dia kan tahu posisi. Walaupun saya menjadi pejabat di kantor, tapi setelah ke rumah, misalnya hari jaluk kawamun ala nisa, wanita sebagai makmumnya laki-laki, dia bisa menempatkan diri. Ini kalau dia paham ya, makanya penting sekali seorang istri itu disolehahkan. Jadi bagaimana dia memahami tentang agama, tentang posisinya, bagaimana posisi seorang istri, seorang suami, ini harus paham. Insya Allah kalau dia paham tentang ini, tidak ada masalah di rumah tangga, walaupun istri punya penghasilan yang lebih dari suaminya. Ini karena saya pun juga alami seperti itu, karena saya istri juga punya penghasilan besar saya, dia jadi eselon, punya jabatan di Pemda, saya di madrasah, ya hanya guru biasa. Nah, jadi kan memang itu gimana? Jadi memang kita harus bisa memahamkan, mengajak istrinya. Makanya kalau perlu Bapak Ibu ini kalau ngisi pengajian, diajak istrinya ngisi ngaji dan dibabar di situ agar istri nanti juga paham. Terus sekalian, sudah jam 6:15 ya, ya. Ibu. Iya, terima kasih Pak atas jawabannya. Sepertinya seru sekali kalau membahas masalah rumah tangga. Gimana Pak? Monggo, bisa kalau WA bisa boleh, monggo nanti kita diskusi boleh. Iya, bisa ditulis. WA-nya 085 72 9-nya 4 kali 232. 085 72 9-nya 4 kali 232. Dan nanti mungkin Bapak Ibu bisa subscribe channel YouTube saya gitu. Oh, gitu. Punya channel YouTube nanti dicari Hidayatu Spasi Rohman gitu. Nanti itu banyak sekali hal-hal yang saya sampaikan. Karena nggak panjang, nggak hanya 3-4 menit untuk kajian-kajian tentang keluarga dan sebagainya. Jadi channel YouTube Hidayatu Spasi Rohman, nanti mohon subscribe-nya mungkin di share ke keluarga untuk dakwah kita bersama. Ada channel YouTube saya, ada IG saya, ada FB saya, monggo. Itu sekalian. Ada khilafnya maaf, semoga sekalian sehat selalu dan rezekinya barokah. Sekian, nggih. Assalamualaikum.
Terima kasih Pak Ustadz atas pemaparan materinya. Sayang sekali karena kita terbatas oleh waktu, maka kita tidak bisa melanjutkan sesi tanya jawab. Kemudian bagi yang ingin bersilaturahmi lebih lanjut, konsultasi dan sebagainya bisa menghubungi beliau melalui kontak person 0857 294 kali 232 atau bisa ke YouTube-nya, yaitu ada di dengan nama Hidayatul Spasi Rohman untuk bisa melihat di channel YouTube-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena mengingat waktu sudah siang, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustadz atas materi yang telah dipaparkannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan membawa manfaat kepada kita bersama dan bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan bacaan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Sundusia, pengawas Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus, undur diri. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.